Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siril Muhi, NIM 2511101015, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Soal yang pertama, berfilsafat termasuk dan berpikir hanya saja lebih condong ke spesifik dan intensif. Tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat, karena banyak orang yang berpikir tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan sehari-hari. Seperti cara untuk mencapai kampus dengan cepat. Namun itu tidak bisa dikatakan berfilsafat karena tidak menanyakan pertanyaan dalam metafisik atau etika. Semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir, karena berfilsafat harus berpikir sebagai dasar. Tidak mungkin orang yang berfilsafat itu tanpa berpikir. Yang kedua, soal nomor 2, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Filsafat dimulai dari pertanyaan mendasar yang muncul dari rasa ingin tahu tentang dunia. Dongeng dan tahayul dapat memicu pertanyaan filosofis dengan cara ada 3. Yang pertama, memicu rasa ingin tahu. Yang kedua, menyediakan kerangka konseptual. Yang ketiga, mendorong refleksi kritis. Yang B, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencapai kebenaran. Jawabannya, proses berfilsafat tentang keindahan alam semesta di malam hari. Jawaban ada 5. Yang pertama, pengalaman estetis, yaitu kagum dengan keindahan alam. Yang kedua, keingintahuan, munculnya pertanyaan tentang asal-usul dan tujuan alam. Yang ketiga, refleksi, yaitu merefleksikan pengalaman estetik. Yang keempat, pencairan kebenaran, yaitu mencari jawaban atau pertanyaan tentang alam. Yang kelima, eksplorasi filsafat, yaitu mengeksplorasi konsep filsafat untuk memahami keindahan alam. Manusia berusaha memahami kebenaran tentang alam semesta dan kehidupannya. Yang C, angan-angan melahirkan filsafat. Jawabannya, proses berfilsafat dimulai dengan angan-angan yang melahirkan pertanyaan, keraguan, dan refleksi. Kemudian, analisis dan sintesis dilakukan untuk memahami konsep-konsep dan ide-ide. Akhirnya filsafat lahir sebagai pemahaman sistematis dan rasional tentang realitas, pengetahuan, nilai, dan makna hidup. Soal nomor 3, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Periode filsafat pada periodisasi filsafat Yunani, tokoh pemikirannya itu periode yang pertama, periode pra-Sokratik, fokus pada alam semesta, kosmos atau alam semesta, dan mencari asal mula segala sesuatu. Tokoh-tokohnya dan pemikirannya yaitu ada Thales, pemikirannya segala sesuatu berasal dari air. Anaximander, yaitu pemikirannya mengajukan konsep apeiron, yaitu yang tak terbatas, sebagai asal mula. Yang B, sebutkan dan jelaskan filosof besar Islam. Jawabannya, perubahan konsep berpikir dalam filsafat dan filsuf besar Islam dalam sejarahnya, yaitu konsep berpikir dalam filsafat Islam mengalami perubahan. Awalnya pemikiran lebih menekankan wahyu, lalu berkembang dengan penggunaan akal, dan akhirnya memadukan menggabungkan akal, wahyu, serta pengalaman batin. Perubahan ini dipengaruhi oleh interaksi dengan filsafat Yunani. Tokoh-tokoh filsuf besar Islam, yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi dijuluki filsuf Arab pertama, berusaha mengharmonisasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, menekankan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, berperan besar dalam penerjemahan karya filsafat Yunani ke bahasa Arab. Konsep berpikir rekonsiliasi antara agama dan filsafat
filsafat ketuhanan, dan filsafat jiwa. Tokoh yang kedua yaitu Al-Farabi, juluki guru kedua setelah Aristoteles, mengembangkan filsafat logika, politik, dan metafisika. Mengemukakan konsep negara utama yaitu Al-Ma'id. Negara utama, negara ideal yang dipimpin pemimpin bijaksana. Menganggap filsafat dan agama memiliki tujuan sama yaitu kebenaran. Pemikirannya yaitu penciptaan alam atau disebut teori emanasi, filsafat jiwa, dan filsafat kenabian. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Sina, tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran, menulis kitab terkenal Al-Qanun fi Al-Tib, mengembangkan pemikiran tentang wujud dan hakikat. Menganggap akal manusia mampu memahami realitas tetapi tetap berasal dari Tuhan. Konsep berpikirnya yaitu filsafat emanasi, filsafat wujud, filsafat jiwa, serta filsafat ketuhanan. Tokoh yang keempat, Al-Ghazali, mengkritik filsafat yang terlalu mengandalkan akal. Karyanya yang terkenal yaitu Tahafut al-Falasifah, menekankan pentingnya iman, wahyu, dan tasawuf, mengganggu menganggap akal terbatas dan harus dipandu dengan wahyu. Konsep berpikirnya yaitu sumber pengetahuan, metafisika, moral, etika, dan konsep jiwa. Tokoh yang kelima yaitu Ibnu Rushd, membela filsafat dari kritik Al-Ghazali, menulis kitab Tahafut at-Tahafut yang menyatakan bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan, sangat berpengaruh pada pemikiran Eropa Barat. Konsep berpikirnya yaitu rasionalisasi, hubungan akal wahyu, sumber pengetahuan, metafisika, dan konsep ketuhanan, kenabian, dan syariat. C. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Jawabannya yaitu dalam konteks Al-Quran, proses berfilsafat tentang ilmu pengetahuan melibatkan beberapa cara, yaitu pertama observasi dan refleksi, yang kedua mencari ilmu, yang ketiga integrasi ilmu dan iman. Yang keempat, pengamalan ilmu. Ilmu yang dipahami harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Konsep filsafat Islam memiliki konsep yang berbeda dengan sekulerisme Barat. Dalam Islam, agama dan negara tidak dipisahkan secara total, melainkan diintegrasikan dalam konsep dinul Islam, atau bisa disebut agama Islam, yang mencakup semua aspek kehidupan. Konsep Islam yaitu sebagai berikut. Yang ada tauhid, akal dan wahyu, ijtihad. Tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam Islam, agama dan negara yang saling melengkapi, bukan dipisahkan. Tujuan negara adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam. Soal nomor 4, jelaskan pendidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Jadi jawabannya, pendidikan filsafat ialah usaha berpikir secara mendalam, kritis, dan rasional untuk mencari hakikat atau kebenaran dari sesuatu. Ada beberapa ciri pendidikannya. Pertama, ada radikal. Filsafat mendidik sampai akar persoalan, bukan hanya sekedar permukaan. Yang B, sistematis. Pendidikan dilakukan dengan cara teratur dan berpola, tidak asal-asalan. C, kritis. Filsafat mempertanyakan segala hal, bahkan hal yang dianggap biasa. Yang D, logis. Kesimpulan yang diambil harus masuk akal dan dapat diterima secara rasional.
yang dapat diterima oleh akal. Pengembangan filsafat menurut objeknya. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal filsafat. Objek material ialah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik yang bersifat konkret maupun bersifat abstrak. B. Objek formal filsafat ialah sudut pandang atau cara filsafat memandang sesuatu. Soal yang nomor 5. Bagaimana peran filsafat dalam membentuk rangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Jawabannya, filsafat pada dasarnya membantu seseorang berpikir lebih dalam, kritis dan terarah sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan. Perannya yaitu yang pertama, membantu menentukan nilai dan prinsip. Filsafat mengajarkan seseorang untuk memahami apa yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, penting dan yang tidak penting. Sebelum bertindak, seseorang tersebut akan mempertimbangkan apakah tindakannya sesuai dengan nilai dan prinsip yang ia yakini. Nomor 2, melatih berpikir kritis. Filsafat mengajarkan secara menganalisis berbagai kemungkinan, mempertanyakan alasan serta tidak menerima sesuatu secara langsung tanpa pertimbangan. Dampaknya yaitu seseorang tidak terburu dalam bertindak, tetapi melihat konsekuensinya dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, menyusun dasar logis untuk keputusan. Filsafat membentuk kemampuan untuk menalar secara sistematis. Tindakannya tidak hanya didasarkan pada emosi atau dorongan sesaat, tetapi melalui penalaran yang terstruktur. Hasilnya yaitu keputusan jadi lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang nomor 4, mempertimbangkan konsekuensi. Cabang filsafat seperti etika, utilitarian atau deontologi membuat seseorang memikirkan akibat dari setiap tindakan. Dari tindakan tersebut apakah merugikan diri sendiri, apakah merugikan orang lain, apakah sesuai aturan atau kewajiban. Ini membantu dengan berpikir tersebut, orang tersebut dapat membantu agar keputusan tidak salah. Cukup sekian dari saya akhiri. Jika ada kesalahannya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.